Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi yang terjadi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Ketika masa remaja tiba, seorang individu dituntut untuk dapat beradaptasi dengan baik. Sebagian remaja mungkin mampu menyelesaikan masalah dengan baik, tapi sebagian lainnya tidak. Ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan menyebabkan terjadinya stres dan tekanan yang menimbulkan emosi negatif yang dapat membuat seseorang menyakiti dirinya sendiri. Self-harm adalah suatu bentuk perilaku menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi, mengungkapkan, atau bertahan dari keadaan yang sulit. Self-harm masih dianggap tabu karena anggapan bahwa self-harm hanya aksi untuk mencari perhatian, tidak tahu rasa bersyukur, atau sesuatu yang menakutkan turut menjadi alasan. Self-harm pada remaja merupakan masalah mental yang serius. Dokter spesialis kesehatan jiwa mengungkapkan dalam 1 minggu rata-rata menerima sekitar 10 pasien remaja berusia 13-15 tahun yang datang dalam keadaan sudah menyayat tangannya sendiri. Di antara pasien yang berkonsultasi, proporsi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis perempuan yang lebih emosional. Pada dasarnya, self-harm bukan percobaan bunuh diri. Self-harm sendiri termasuk ke dalam kategori non-suicidal self-injury atau menyakiti tubuh secara disengaja tanpa berniat untuk bunuh diri. Lalu, apa saja hal yang melatar belakangi seseorang melakukan self-harm? 1. Pengaruh masa kecil. Ada yang sejak kecil tidak diperbolehkan untuk merasakan emosi negatif. Tanpa disadari, ajaran seperti itu dapat membuat seseorang menjadi tidak terbiasa untuk mengeluarkan emosi ketika hal buruk terjadi, dan akhirnya memilih untuk melakukan self-harm. 2. Lebih baik merasa sakit. Bagi seseorang yang merasa tidak dicintai, diabaikan, atau mengalami mati rasa dalam hidupnya, akan berpikir bahwa melakukan self-harm adalah pilihan yang terbaik. 3. Pengaruh pandangan terhadap diri. Seseorang yang merasa rendah diri atau membenci dirinya sendiri melihat self-harm sebagai pengalihan atas emosi yang dia rasakan. Setelah itu, dia akan merasa lega. 4. Menghukum diri sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Biasanya hal ini dikarenakan pengalaman pahit yang pernah dialaminya. Karena pernah mengalami itu, muncul keyakinan bahwa mereka memang pantas dirundung dan diberi kekerasan. 5. Mengalami gangguan mental. Beberapa orang yang melakukan self-harm didiagnosa memiliki gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, atau gangguan kepribadian lainnya. Sebuah survei mengatakan, orang yang memiliki gejala gangguan mental cenderung lebih banyak disakiti di masa lalu. Beberapa alasan yang melatar belakangi self-harm mengingatkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang yang telah melakukannya. Beratnya rasa sakit, beban hidup, dan kesulitan yang dialami seseorang menjadi alasan dibalik terjadinya self-harm. Alasan ini pula yang mengingatkan kita bahwa self-harm dilakukan bukan karena seseorang ingin mencari masalah, tetapi justru cara mereka untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya. Lalu, bagaimana cara menghindari self-harm? Self-harm dapat dihindari dengan melakukan cara-cara sederhana sebagai berikut. 1. Mengalihkan pikiran dengan kegiatan yang positif untuk menghibur diri. 2. Melakukan butterfly hug atau stimulasi mandiri untuk meredam rasa cemas dan membuat diri menjadi lebih tenang. 3. Melakukan hal yang bisa menyalurkan emosi tanpa menyakiti diri sendiri, seperti meremas es batu, merobek kertas, atau mencoret kulit dengan spidol merah. Self-harm adalah tindakan menyakiti diri sendiri yang berbahaya. Membantu orang yang terjebak self-harm harus diiringi dengan empati dan tanpa penghakiman. Apabila Anda yang melakukan tindakan ini, segera menemui psikolog atau psikiater adalah hal yang sangat dianjurkan.